Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi hari yang sangat indah ini, yang sangat bahagia ini, kita selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar channel dakwah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia rasanya pada pagi hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki hari yang kedua dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sebahagian daripada umat Islam pada hari ini adalah hari awal gembira mereka, karena pada malam ini yang melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 3 April 2022, malam ini adalah awal melaksanakan ibadah sholat tarawih, dan juga pada pagi ini awal melaksanakan ibadah makan, yaitu sunnah sahur. Maka pada pagi hari ini umat Islam di seluruh Indonesia khususnya secara serentak bersama-sama sudah selesai melaksanakan ibadah sahur, atau sebahagiannya pada saat ini masih sedang menikmati indahnya dan berkahnya makan sahur pada pagi hari ini. Baik para pendengar, hadirin sekalian, wal hadirat yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas tentang masalah menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan, dan kemudian juga membahas tentang masalah keutamaan daripada ibadah puasa. Maka pada pagi yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan materi kita yang pada hari ini kita akan membahas tentang masalah rukun daripada puasa itu sendiri, dan juga apa-apa saja yang bisa menyebabkan puasa kita batal. Hadirin wal hadirat, pemirsa dan penonton setia kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalankan ibadah puasa ada beberapa hal yang wajib kita ketahui. Terutama yang paling wajib kita ketahui adalah rukun puasa serta yang membatalkan puasa. Kita mulai daripada rukun puasa. Rukun puasa yang tercatat, yang tertulis di dalam beberapa kitab-kitab fikih menyebutkan bahwa rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, niat. Yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Dalam persoalan niat puasa ini berbeda. Sebenarnya sama. Kita dianjurkan untuk berniat pada malam hari. Kalau puasa kita itu adalah puasa wajib, maka kita wajib berniat dari sejak malam hari sebelum terbit fajar. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka ini boleh dilaksanakan niatnya, yaitu setelah pagi hari atau setelah
terbit matahari. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka persoalan niat sebagaimana mazhab imam kita yang mayoritas Indonesia dan juga tentunya terutama Aceh yang memakai mazhab Imam Syafi'i, maka niat itu diucapkan dengan lidah dan juga ditasdikkan dengan hati. Artinya di dalam hukum melaksanakan niat ini yang paling perlu adalah di dalam hati. Tidak cukup hanya diucapkan dengan lidah, karena pengucapan dengan lidah itu hukumnya sunnah. Maka ini kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa harus betul-betul memperhatikan ini. Jangan hanya kita mengucapkannya di dalam lidah, tetapi di dalam hati kita tidak ada kita tasdikkan, kita benarkan atau kita yakinkan dalam hati kita bahwa kita benar-benar akan melaksanakan ibadah puasa. Biasanya di masjid-masjid atau di tempat-tempat salat-salat tarawih, jamaah-jamaah tarawih, para imam atau para pemimpin acara salat tarawih, baik imam ataupun yang memegang salawat, mereka akan memandu dalam menyampaikan niat puasa ini di setiap malam. Maka perlu kita ketahui bahwa selain kita mengikut apa yang telah dibacakan oleh imam atau pemandu acara pada saat itu, maka juga perlu kita tasdikkan di dalam hati kita, kita yakinkan dan juga kita ucapkan di hati apa yang kita ucapkan di lidah tersebut. Jangan sampai nanti kita hanya mengucapkannya di lidah, tetapi di hati kita, karena mungkin kita mengejar ingin cepat keluar dari masjid, atau ingin pulang, atau ingin melanjutkan makanan-makanan bukaan puasa yang masih tersisa di rumah, lalu kita lupa mentasdikkan di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Di sini muncul pertanyaan kepada kita, kenapa segala amal ibadah itu di dalam Islam harus disertai dengan niat? Ternyata banyak para ulama yang meneliti tentang hal ini. Kenapa harus dengan niat? Ternyata hikmah daripada niat itu adalah memudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal yang akan kita kerjakan tersebut. Contoh umpamanya, di dalam puasa, maka kita diwajibkan berniat di malam harinya, yaitu niat puasa sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma khadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Dalam hati kita, sengaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Hikmah daripada niat ini, kita berniat dalam ingin melaksanakan ibadah puasa ini, lalu kita berniat. Disinilah kunci keseriusan atau kenikmatan dalam mengerjakan ibadah puasa itu sendiri di esok harinya. Begitu kita sudah menanamkan niat dalam hati kita bahwa besoknya kita berpuasa, maka dalam menjalankan ibadah puasa itu mudah sekali, nikmat rasanya. Karena kita sudah didahului oleh niat di malam harinya. Maka mungkin berbeda dengan orang yang tidak makan pada siang hari, tetapi tidak dimulai dengan niat pada malam harinya. Maka
dalam menjalankan menahan makan, minum, dan lain sebagainya di siang harinya, itu tidak sanggup. Tidak akan bisa. Umpamanya kita tidak dalam keadaan berpuasa, lalu kemudian kita tahan makan. Taruhlah kita umpamanya tetap makan seperti makan di jadwal makan sahur. Kemudian besoknya kita tidak makan dan minum sampai terbit sampai terbenam matahari, tidak sanggup, berat sekali. Mungkin hanya sampai di siang hari perut kita sudah mules, sudah terasa sesak, sudah tidak sanggup menahannya. Tetapi apabila kita sertai dengan niat di malam harinya, maka dalam menjalani ibadah puasa di siang harinya mudah sekali. Walaupun mungkin ada terasa keroncongan, terasa haus, tetapi itu tidak akan jadi kendala sampai terbenamnya matahari, sampai tibanya waktu berbuka puasa. Inilah hikmah niat. Kenapa ada niat untuk melaksanakan amal ibadah puasa ini. Dan demikian juga dengan niat dalam ibadah-ibadah yang lain. Lalu yang kedua, yang wajib sebagai rukun puasa ini adalah termasuk meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Nah, maka masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu yang membatalkan puasa. Dalam kitab fikih, sebagian kitab-kitab fikih disebutkan itu yang membatalkan puasa ada 6 macam. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ini sudah jelas. Apabila ada seorang yang makan atau minum secara sengaja di siang hari bulan Ramadan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, puasanya batal. Tetapi ada yang unik di sini. Kecuali makan minum itu dalam keadaan lupa. Kalau kita lupa, puasanya tidak batal. Umpamanya ada seseorang sedang berpuasa, lalu tiba-tiba secara tidak sengaja dalam keadaan lupa meminum air. Airnya diminum banyak sampai 1 gelas. Begitu dia sudah selesai meminumnya, lalu dia sadar, astagfirullahaladzim, saya berpuasa. Nah, ini puasanya ini sah. Puasanya ini sah. Tidak batal puasanya. Kenapa tidak batal? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasya wa huwa shaimun, fa akala aw syariba, falyutimma saumahu, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa lupa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan, karena sesungguhnya Allah lah yang berinya makan dan minum. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan lupa, kemudian makan, tiba-tiba lalu teringat, dan kemudian seluruh isi daripada mulut kita yang sudah makan, yang sudah masuk itu kita buang, kita bersihkan, maka lanjutkan saja puasanya. Karena kata Rasulullah, Allah telah memberi rizki kepada kita pada siang hari bulan Ramadan itu. Puasanya sah. Tetapi tentu dalam hal ini jangan disengaja. Jangan sengaja dilupa-lupakan. Ketika sudah masuk makanan ke mulutnya, lalu saya lupa dalam keadaan padahal dia tidak lupa. Maka hal ini di luar daripada keterangan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Lalu yang kedua, yang membatalkan puasa adalah menyengaja muntah. Ada seseorang terkadang secara bermain-main menyengaja muntah. Padahal dalam hal ini biasanya jarang ini. Jarang orang yang menyengaja muntah. Karena menyengaja muntah manfaatnya tidak ada. Tetapi kalau ada orang yang iseng,
sengaja umpamanya. Contoh, mengorek-ngorek lidahnya, memegang-megang lidahnya, kemudian muntah. Ini namanya sengaja. Atau secara bermain-main, muntah memang sengaja di depan orang untuk bermain-main, maka ini batal puasa. Atau dia sudah tahu bahwa di situ ada hal-hal yang jorok, yang biasanya kalau dia melihat benda itu, barang itu, dia muntah. Tapi dia tetap memaksakan ke situ sampai dia muntah. Ini batal. Tapi kalau seandainya dia ada seorang muntah tidak sengaja, seperti mabuk dalam perjalanan, atau ada yang muntah gara-gara kurang sehat, masuk angin, atau mungkin ada ibu-ibu yang dapat rezeki mual, ini tidak batal karena tidak dalam keadaan sengaja. Lalu yang ketiga yang membatalkan puasa adalah yaitu bergaul atau berhubungan antara suami dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Apabila ada seorang suami istri yang melakukan hubungan antara suami dan istri di siang hari bulan Ramadan, maka mereka dikenakan kafarat. Bukan hanya batal puasanya, tetapi mereka kena kafarat, yaitu memerdekakan. Yang pertama, hukumannya adalah memerdekakan seorang budak. Tetapi jika mereka tidak mampu, maka mereka akan disuruh melaksanakan ibadah puasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Kemudian apabila tidak mampu, maka memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Di sini ada kisah sebenarnya, tetapi tentu dalam waktu yang singkat ini tidak bisa kita sebutkan kisah itu. Namun nanti di waktu-waktu yang lain, insya Allah, kalau memang masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan, maka kita usahakan untuk disampaikan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, yang membatalkan puasa itu adalah gila. Apabila ada seorang yang mengalami kegilaan pada waktu siang itu dia sehat, lalu tiba-tiba datang penyakit gila, hilang akalnya, maka batallah puasanya. Berbeda dengan pitem. Kalau orang yang sedang pitem, ini tidak batal kalau dia tidak seharian. Umpamanya dia sudah berpuasa, tiba-tiba pingsan, lalu tersedar lagi, maka lanjutkan puasanya. Puasanya tidak batal. Tapi kalau seandainya dia pingsan atau petem sampai berbuka puasa atau sampai malam, maka ini perlu untuk mengqada puasanya. Lalu yang selanjutnya yang batalkan puasa adalah ini bagi ibu-ibu yang kedatangan bulan. Waktu puasa tiba-tiba datang haid. Waktu puasa tiba-tiba melahirkan. Maka ini batal puasanya. Dan yang selanjutnya adalah keluarnya, ini yang keenam, keluarnya air sperma bagi seorang laki-laki dalam keadaan disengaja. Dalam hal ini tentu kita sudah sama-sama maklumi kalau dia dalam sengaja maka batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja seperti mimpi atau sedang berjalan tiba-tiba keluar, atau tanpa sengaja waktu mandi tiba-tiba keluar, ini tidak batal. Ini yang dimaksud sengaja, baik dengan tangannya atau dengan tangan istrinya. Ini batal puasanya. Baik para hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.